Pengertian puisi. Puisi adalah karya sastra yang mengungkapkan perasaan, pikiran, atau pengalaman hidup melalui rangkaian kata-kata yang indah dan sederhana. Puisi dapat mengungkapkan pengalaman imajinatif, emosional, dan intelektual penyairnya. Dari pengertian ini ada yang pernah dengar sebuah puisi apa belum? Dengar ataupun tahu? Mbak Mita tahu puisi? Pernah dengar? Siska. Oh, Siska. Siska. Mbak Tiara pernah dengar puisi? Akan saya contohkan sebuah puisi. Puisi ini adalah karya dari salah satu seniman favorit saya, yaitu Pak Sakati Djoko Tersirat, dan ada juga Djoko Tersurat. Mungkin saya akan menjelaskan salah satu ya. Nanti yang satu ya dijelaskan oleh Mas Husni. Di sini saya akan menjelaskan unsur tersirat. Ada kita itu di sini unsur tersirat, tapi ngetiknya unsur tersisa, tersesat. Unsur tersirat yang pertama adalah tema. Tema adalah gagasan pokok atau ide yang akan menjadi inti dan landasan bagi puisi tersebut. Contoh dari puisi yang saya bawakan tadi adalah bertemakan perenungan yang bernuansa romantis, percintaan. Selanjutnya ada rasa. Rasa adalah proses mengidentifikasi dan memahami perasaan atau sikap yang ditampilkan penyair terhadap tema atau masalah yang diangkat dalam puisi tersebut. Rasa itu sama dengan nuansa. Misalnya kayak romantis, percintaan, atau perenungan, atau malah sedih, itu juga dari rasa. Selanjutnya ada nada. Nada adalah proses untuk memahami sikap penyair terhadap subjek. Subjek di sini maksudnya adalah puisi ya. Nada ini dapat memberikan warna dan nuansa pada puisi, menciptakan suasana tertentu dan mempengaruhi perasaan pembaca atau pendengar. Misalnya kalau di puisi tadi adalah aku ingin mencintai dengan sederhana. Kalau ada jeda dengan isyarat yang disampaikan api kayu pada api yang menjadikannya api, itu adalah nada. Jadi ada tinggi rendahnya suara, terus ada jeda, itu adalah termasuk ke dalam. Lalu di sini ada amanat. Amanat adalah menemukan pesan atau nilai yang ingin disampaikan oleh penulis yang dalam hal ini adalah penyair kepada pendengar atau pembaca melalui puisi tersebut. Sementara ini dulu unsur tersiratnya. Oke, pertanyaan yang bagus sebelumnya karena pertanyaannya Mbak Marwa sangat bagus, kita apresiasi dengan tepuk tangan. Aktif sekali ya Mbak Marwa ini, jos menurut saya. Unsur sebelumnya unsur puisi ini ada unsur tersirat dan juga unsur tersurat. Maksudnya unsur tersirat itu apa? Maksudnya unsur tersurat itu apa? Di sini maksud dari unsur tersurat adalah unsur yang ada langsung di dalam puisi tersebut. Misal judul, misal terus diksi, seperti yang sampean tanyakan tadi, judul diksi itu adalah unsur tersurat. Jadi unsur yang ada dalam puisi tersebut. Misal yang dikatakan kalimat-kalimat yang ada di puisi tersebut apa? Nah, di situ masuk ke dalam unsur tersurat. Lalu unsur tersirat. Unsur tersirat adalah unsur yang ada di balik atau di belakang puisi tersebut. Maksudnya di belakang, bukan di belakang kertasnya ya. Unsur tersirat itu ditemukan ketika kita sudah membaca puisi dan memahami isi dari puisi tersebut. Contoh dari unsur tersirat adalah, lanjut Mas. Nah, maksud dari unsur tersirat adalah antara lain tema. Tema kan tidak dituliskan dalam puisi tersebut. Mungkin yang dituliskan dalam puisi adalah hanya judul. Makanya judul itu termasuk ke dalam unsur tersurat karena ada di dalam puisi tersebut. Nah,
Kenapa tema kok masuk ke dalam unsur tersirat? Karena tema tidak akan dimasukkan ke dalam puisi tersebut. Bagaimana kita bisa menemukan sebuah tema jika kita sudah membaca puisi tersebut, memahami puisi tersebut, lalu kita akan menemukan sebuah tema dari puisi tersebut. Contoh yang kedua ada amanat. Unsur tersirat yang kedua ada amanat. Apa itu amanat? Amanat adalah pesan atau nilai yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pendengar atau pembaca melalui puisi tersebut. Contoh amanat adalah, misalnya kita di sini amanat kan kita menemukannya setelah membaca puisi tersebut ya, setelah memahami isi puisi tersebut. Jadi mungkin di sini ada puisi yang bertemakan tentang pahlawan. Terus kemudian kita baca puisi tersebut. Kita baca, setelah selesai kita baca, kita memahami isi dan maknanya. Amanatnya, contoh amanat adalah misalnya puisi tentang kemerdekaan. Contoh amanatnya adalah kita harus mengisi kemerdekaan dengan belajar yang sungguh-sungguh. Karena sekarang sudah ada tidak menjajah, sudah tidak ada menjajah. Misalnya begitu amanat. Dari sini masih bingung ya Mbak Marwa kira-kira.